Kabut selalu datang lebih awal di Desa Pagedongan, Wonosobo. Desa itu tenang, tapi juga dingin. Tidak hanya karena udaranya, melainkan juga karena dinginnya hati orang-orang terhadap Ratri, biduan muda yang nasibnya belum berpihak padanya. Suatu masa, Ratri adalah penyanyi pengiring orkes kecil. Suaranya lembut, tapi orang-orang desa lebih menyukai biduan lain yang tampil mencolok dan pandai menggoda penonton. Ratri dianggap terlalu sederhana, terlalu halus, bahkan terlalu biasa. Setiap kali ia naik panggung di hajatan desa, hanya sedikit yang menaruh perhatian. Sering ia pulang dengan honor kecil dan perasaan sepi. "Suaramu bagus, Rat," ujar ibunya dulu. Tapi dunia ini lebih sering memuji yang berani, bukan yang tulus. Sejak ibunya meninggal, Ratri tinggal sendirian di rumah kecil di tepi kebun teh. Ia hidup dari menyanyi di pesta rakyat, kadang juga membantu menenun atau menanam sayur. Namun batinnya selalu resah. Mengapa suaranya tak pernah benar-benar didengar? Ia mulai merasa seperti bayangan yang hidup di antara panggung orang lain. Suatu malam, saat bulan separuh terbit di balik kabut, Ratri bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di panggung besar yang diselimuti asap putih. Gamelan berbunyi pelan, dan dari tengah kabut muncul seorang perempuan berkebaya merah. Langkahnya anggun, matanya tajam, tapi penuh duka. "Aku Sukesi," kata perempuan itu. "Aku pernah menyanyi, menari, dan mencintai. Tapi cintaku dikubur bersama jasadku. Suaramu mirip denganku, Ratri. Datanglah ke tempatku, di makam tua di hutan bambu. Ambillah yang kutinggalkan, agar aku bisa hidup lagi lewatmu." "Apakah itu mimpi atau panggilan?" gumamnya. Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, Ratri berjalan menembus perkebunan teh dan hutan bambu. Langkahnya ringan, tapi hatinya penuh tanda tanya. Ia hanya mengikuti firasat, dan mungkin suara halus yang berbisik di telinganya. Kabut semakin pekat. Di tengah-tengah hutan, ia menemukan makam tua yang hampir tertelan lumut dan akar. Di batu nisan yang retak, ia membaca nama itu, Sukesi. Ratri berlutut, udara sekitarnya terasa sejuk sekaligus berat. Ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Dari celah tanah, tampak kilauan merah seperti serpihan cahaya yang menuntunnya. Ia menggali perlahan hingga menemukan sepotong kain merah yang ternyata sebuah kain kemben kuno, masih lembut meski usianya tampak tua. Begitu jari-jarinya menyentuh kain kemben itu, angin berputar mengitari makam. Daun-daun bambu bergetar dan suara perempuan dari mimpinya kembali terdengar. "Kau telah menemukanku, Ratri. Rawatlah, pakailah saat kau menyanyi. Maka dunia akan kembali mendengarkanmu." Kemben merah itu bergetar di tangannya. Ratri menatapnya lama, antara takut dan takjub. Ia tak tahu apakah ini keajaiban atau godaan, tapi dalam hatinya tumbuh keyakinan baru, bahwa inilah awal dari perubahan hidupnya. Dengan langkah pelan, Ratri pulang sambil menggenggam kain kemben merah itu erat-erat, seolah membawa warisan yang hidup dari masa lalu. Malam itu, saat ia menaruh kemben di dekat jendela, lampu teplok bergetar, dan di kaca terlihat bayangan Sukesi menari perlahan, seperti tersenyum padanya. Kabut Wonosobo menebal, tapi suara Ratri di dalam kamar terasa lebih jernih daripada sebelumnya, seolah gunung dan langit pun menunggu ia bernyanyi kembali. Pagi di Desa Pagedongan selalu dimulai dengan embun yang berat dan wangi tanah basah. Kabut masih menggantung di pucuk teh, dan udara membawa aroma pinus serta kopi dari dapur rumah-rumah kayu. Di antara semua kesunyian itu, Ratri berjalan menuruni jalan berbatu menuju sungai. Di tangannya,
Ia membawa kemben merah yang kini menjadi rahasia kecil antara dirinya dan malam. Sudah 3 hari sejak ia menemukannya di makam tua Sukesi. Sejak malam itu, setiap kali ia menyentuh kemben itu, Rara mendengar suara samar gamelan dan bisikan lembut seorang perempuan. Rawatlah aku dengan air bersih, agar pesonanya tak pudar. Suara itu lembut seperti doa, tapi juga mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan, antara kasih dan perintah. Air sungai mengalir jernih di antara batu-batu besar yang diselimuti lumut. Ratri menurunkan embernya, mencelupkan tangan, lalu mulai mencuci kemben merah itu perlahan. Air yang menyentuh kemben tampak berpendar halus di bawah sinar matahari pagi. Seolah merahnya bukan warna biasa, melainkan cahaya yang hidup. Setiap kali Ratri memeras kain kemben itu, angin kecil berembus, membuat pepohonan di sekitar bergoyang lembut. Burung-burung berhenti berkicau dan hanya suara air serta gemericik lembut yang terdengar. Ia berhenti sejenak, menatap kain itu yang menempel di tangannya. Benarkah ini hanya kain kemben? Batinnya. Namun di dasar hatinya, Ratri tahu bahwa benda ini membawa energi yang lebih tua dari waktu. Tanpa Ratri sadari, dari jalan setapak di atas sungai, Pak Lurah Darto sedang melewati tempat itu. Ia baru pulang dari ladang, membawa peta proyek irigasi di tangannya. Saat menoleh ke arah sungai, pandangannya tertumpuk pada sosok Ratri, duduk di batu besar, membilas kain kemben dengan gerakan pelan, seolah sedang menjalankan ritual. Di balik kabut, Ratri tampak seperti sosok dari cerita rakyat, gerakannya lembut tapi penuh daya. Pak Darto terdiam lama. Ia mengenal Ratri sebagai biduan desa yang jarang tersenyum, tapi pagi itu wajahnya seperti berubah. Ada sesuatu di sana, pesona yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Hatinya bergetar, bukan karena nafsu, melainkan karena rasa takjub yang nyaris mistis. Ia merasa seperti melihat Sukesi, penari legendaris yang sering disebut dalam cerita orang-orang tua. Ratri tiba-tiba merasakan seseorang memperhatikannya. Ia menoleh dan mata mereka bertemu. Seketika, waktu seolah berhenti. Kabut menggantung di antara mereka dan suara air sungai menjadi semakin lirih. Pak Lurah menunduk cepat-cepat, tapi dalam hati ia tahu ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Sementara Ratri menatapnya dari kejauhan, jantungnya berdebar tanpa tahu sebab. Kemben merah di tangannya bergetar pelan, seperti tersenyum. Hari itu menjadi awal dari perubahan kecil di desa. Setiap kali Ratri menyanyi di acara kampung, suaranya terdengar lebih dalam, lebih berdaya. Seakan ada roh seni yang hidup di balik setiap nada. Orang-orang mulai memuji, memanggilnya kembali, bahkan menyebutnya bintang baru dari Pagedongan. Dan setiap kali Ratri berdiri di panggung, Pak Lurah Darto selalu hadir diam-diam di antara penonton. Entah mengapa tak bisa menolak untuk datang. Setiap tatapan mereka di sela lagu, terasa membawa jejak kabut sungai pagi itu, dingin di udara, hangat di dada. Namun jauh di dalam hati Ratri, ia tahu kemben merah itu belum sepenuhnya tenang. Kadang di malam hari, suara gamelan kembali terdengar, dan bayangan Sukesi menari di pojok kamarnya, tersenyum seolah berbisik, Cinta tak pernah mati, hanya menunggu panggungnya sendiri. kabut turun lebih cepat sore itu, seolah gunung sedang menarik napas panjang sebelum malam datang. Balai Desa Pagedongan berdiri di tengah lapangan kecil, dikelilingi pepohonan pinus yang menjulang. Atapnya terbuat dari genting tua, dan lampu-lampu petromak di sekeliling panggung memancarkan cahaya kekuningan yang menembus kabut. Dari kejauhan,
Cahaya itu tampak seperti lentera di tengah awan. Udara pegunungan Wonosobo malam itu dingin menusuk, tapi suasana di dalam balai desa hangat oleh tawa warga. Anak-anak berlarian, ibu-ibu membawa termos teh panas, dan bapak-bapak duduk di kursi bambu sambil merokok. Asap kretek bercampur dengan kabut membuat ruangan itu tampak seperti dunia antara nyata dan mimpi. Di sudut panggung, Ratri berdiri mempersiapkan diri. Kebaya hijaunya sederhana, tapi dari baliknya ia mengenakan kain kemben merah yang kini terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Setiap kain kemben itu bersentuhan dengan kulitnya, Ratri merasa seperti ada tangan halus yang membimbingnya bernyanyi. Ia tak tahu apakah itu roh Sukesi atau hanya keberanian yang lahir dari dirinya sendiri. Tapi malam ini suaranya akan berbeda. Gamelan mulai berbunyi perlahan. Nada-nada lembut mengalun berpadu dengan suara angin dari luar. Ketika Ratri naik ke panggung, kabut yang menyusup lewat jendela seperti berhenti bergerak, menatapnya. Ratri menunduk sejenak lalu mulai menyanyi. Suaranya mengalir seperti air dari lereng gunung. Jernih, tenang, tapi memiliki kedalaman yang membuat siapapun yang mendengar ikut larut. Bapak-bapak yang tadinya bercanda mendadak diam. Beberapa saling pandang lalu mengangguk kagum. Suara Ratri bukan lagi sekedar nyanyian hajatan. Itu seperti panggilan dari masa lampau yang menggema di udara dingin. Salah satu lelaki di barisan depan, seorang pedagang tua yang dikenal suka menggoda biduan, bersiul pelan dan berseru dengan nada menggoda. Wah, Ratri malam ini nyanyinya beda ya. Kayak bidadari turun gunung. Tawa kecil terdengar di antara penonton. Ratri tersenyum sopan, menunduk, tidak membalas. Namun dari kursi tamu kehormatan, Pak Lurah Darto menatap tajam ke arah si pedagang itu. Matanya memancarkan ketegasan yang jarang terlihat. Jaga sikapmu, Pak. Di sini kita bukan menonton hiburan pasar. Ini acara desa, hormati penyanyinya. Ruangan kembali hening, hanya suara gamelan dan suara Ratri yang bergema. Tatapan Darto kemudian beralih ke arah panggung, dan entah kenapa dadanya terasa berat. Setiap kata dari mulut Ratri seperti berbicara langsung kepadanya, menggetarkan sesuatu yang lama terkubur dalam dirinya. Di sela lagu kedua, lampu petromak di pojok balai desa berkedip pelan. Kabut masuk dari jendela, membentuk pusaran tipis di sekitar panggung. Beberapa penonton berbisik-bisik, tapi Ratri tetap menyanyi, matanya sedikit sayu, tubuhnya seolah menari mengikuti alunan gamelan. Bagi mereka yang peka, tampak bayangan samar seorang perempuan berkebaya merah menari di belakang Ratri. Gerakannya anggun, seperti melanjutkan tarian yang pernah terhenti puluhan tahun lalu. Beberapa orang tua yang duduk di belakang tertegun. Salah satunya berbisik lirih. Astagfirullah, itu bukan Rara saja yang di atas panggung. Pak Lurah Darto merasakan udara berubah dingin. Ia berdiri perlahan, tapi langkahnya tertahan saat Ratri memandang ke arahnya. Tatapan itu menenangkan sekaligus memanggil. Seakan berkata, "Jangan takut, aku baik-baik saja." Dan pada akhir lagu, ketika gong terakhir berbunyi, kabut di dalam balai desa tersibak perlahan. Penonton berdiri dan bertepuk tangan. Tapi Ratri diam, menatap ke arah kursi depan di mana Pak Lurah berdiri. Sekilas, ia melihat bayangan Sukesi berdiri di antara mereka, tersenyum lembut sebelum menghilang dalam kabut malam. Usai acara, warga ramai memuji penampilan Ratri. Pak Lurah mendekat, memberikan selendang kecil untuk menutupi pundaknya.
Kau nyanyi luar biasa malam ini, Ratri. Entah kenapa, seolah ada sesuatu yang menuntun suaramu. Ratri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ratri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mungkin itu suara masa lalu yang akhirnya menemukan tempatnya lagi, Pak. Dengan nada rendah di bawah cahaya petromak. Sementara kabut perlahan naik dari lembah, menutup malam Wonosobo yang sepi. Dan di antara kabut itu terdengar samar suara gamelan, seolah Sukesi masih menari, bahagia karena akhirnya bisa kembali hadir lewat suara Ratri. Langit Wonosobo sore itu berubah cepat. Awan hitam bergulung dari arah gunung, membawa bau tanah basah dan getar udara sebelum hujan besar datang. Ratri berjalan tergesa di pematang sawah, menahan selendang agar tak terbang ditiup angin. Di tangannya tergenggam surat kecil dari Pak Lurah Darto, tulisan tergesa di atas kertas buram. Datanglah ke gubuk dekat Lembah Randu. Ada hal yang harus kita bicarakan tentang mimpi dan tentang dirimu. Ratri tahu pertemuan itu berisiko. Orang-orang desa senang bergosip. Cukup satu bisik untuk mengubah kebaikan menjadi fitnah. Tapi hatinya tak kuasa menolak. Sejak malam di balai desa, Darto dan dirinya seolah terikat oleh benang yang tak kasat mata. Benang yang mungkin ditenun oleh roh Sukesi sendiri. Ketika Ratri tiba di lembah, hujan mulai turun. Awalnya gerimis, lalu deras, mengguyur sawah hingga airnya beriak kecil. Gubuk bambu di tepi pematang menjadi satu-satunya tempat berteduh. Dari dalam, Pak Lurah Darto melambaikan tangan. Air hujan menetes dari ujung atap anyaman. Sesekali, angin membuat tampias masuk, membasahi tikar bambu dan membuat udara di dalam gubuk semakin dingin. Mereka duduk berhadapan, hanya berjarak sehelai selendang. Suara hujan di atap berpadu dengan denting jauh gamelan dari arah desa. Entah nyata, entah hanya gema dari masa lalu. Aku tak bisa menjelaskan ini, Ratri. Sejak malam kau bernyanyi, aku merasa seperti mengenalmu jauh sebelum kita bertemu. Ratri menunduk. Aku pun begitu, Pak. Kadang aku merasa bukan hanya aku yang menyanyi. Ada suara lain di dalam dadaku. Suara perempuan yang menari di antara nada. Angin masuk lagi, membuat lampu petromak di sudut gubuk bergoyang. Di luar, kabut mulai turun di antara bulir hujan. Dalam cahaya redup itu, wajah Ratri tampak pucat tapi tenang. Pak Lurah memperhatikan sejenak. Ada kehangatan yang tumbuh, bukan karena kedekatan tubuh, melainkan karena rasa saling memahami yang tak terucap. Tiba-tiba suhu udara berubah dingin. Api kecil dari petromak berkedip, lalu padam sejenak. Ratri menatap keluar jendela bambu. Di antara tirai hujan, tampak bayangan perempuan berkebaya merah menari di pematang sawah. Gerakannya halus, tapi air hujan tak menyentuh tubuhnya. Ratri memejamkan mata, berbisik, "Sukesi." Pak Lurah menggenggam tangannya, menenangkan. Biarkan dia hadir. Mungkin dia hanya ingin memastikan bahwa kisahnya berakhir baik. Kilatan petir menyambar jauh di balik gunung. Setelah cahaya itu padam, bayangan perempuan itu menghilang. Namun dalam keheningan yang tersisa, mereka berdua merasakan sesuatu. Perpindahan beban, seolah roh Sukesi baru saja menitipkan sesuatu pada mereka. Keberanian untuk mencintai dengan jujur. Hujan terus turun. Angin membawa suara gemericik air dari seluruh lembah. Ratri bersandar di tiang bambu, menatap hujan yang menari di udara. "Aneh ya, Pak," katanya pelan. "Hujan ini seperti suara gamelan yang memanggil jiwa-jiwa yang kesepian."
Pak Lurah tersenyum tipis. Mereka terdiam lama, membiarkan suara hujan berbicara untuk mereka. Tak ada kata-kata berlebihan, hanya dua jiwa yang perlahan menemukan kedamaian di bawah hujan. Dan ketika petromak kembali menyala, di antara tirai air tampak bunga melati yang hanyut melewati gubuk, seolah Allah memberi restu atas pertemuan itu. Malam tiba bersamaan dengan reda hujan. Ratri dan Pak Lurah berjalan pulang di pematang yang licin. Kabut mulai naik menutupi lembah. Di balik mereka, gubuk bambu bergoyang perlahan tertiup angin, dan samar-samar terdengar suara perempuan bernyanyi dari arah hutan. Cintaku telah tenang, biarkan hujan menjaga rahasianya. Bantu aku berpulang. Nyanyianku belum selesai. Nyanyikanlah untukku. Suara itu bergema lembut dalam mimpi. Ratri terbangun dengan keringat dingin di keningnya. Di luar, ayam jantan berkokok dari kejauhan. Hujan semalam telah reda, meninggalkan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Pagi itu, ketika Ratri mencuci di sungai, kemben merah yang dijemurnya tiba-tiba jatuh sendiri ke air dan terbawa arus. Ratri berlari menyusuri tepian sungai, lalu menemukan kain kemben itu tersangkut di akar bambu besar. Namun ketika diangkat, kemben itu terasa dingin seperti es meski matahari sudah mulai naik. Ia menatap dalam-dalam lalu berdisik lirih. Suksesi, kau ingin aku melakukan apa? Di saat yang sama, seekor kupu-kupu merah melintas di hadapannya lalu terbang ke arah makam tua di bukit, tempat Ratri dulu menemukan kemben itu. Tanda itu cukup baginya untuk mengerti. Malamnya, Ratri menemui Pak Lurah Darto di pendopo desa. Angin gunung berhembus pelan, meniup lentera minyak yang tergantung di langit-langit bambu. Pak Lurah menatap wajah Ratri yang tampak pucat dan serius. Aku harus ke makam Sukesi lagi, Pak. Dia belum tenang. Aku mendengar pesannya. Dia ingin sebuah upacara. Katanya, hanya dengan nyanyian dia bisa berpulang. Darto terdiam lama, kemudian mengangguk. Kalau itu jalan untuk mengakhiri semua ini, aku akan menemanimu. Tapi jangan lakukan sendiri. Roh sekuat Sukesi bisa menyesatkan siapapun yang belum siap. Ratri tersenyum samar. Aku tidak takut. Aku hanya ingin menyanyi dengan jujur, bukan untuk penonton, tapi untuk arwah yang haus ketenangan. Malam purnama tiba. Kabut turun dari lereng Gunung Sindoro menyelimuti desa seperti tirai putih. Di makam tua Sukesi, Ratri berdiri mengenakan kebaya sederhana dengan kemben merah di baliknya, bukan untuk menggoda, tapi sebagai simbol penyatu dua zaman. Pak Lurah Darto membawa dupa dan air bunga dari sumur tua. Mereka berdua menyalakan lilin-lilin kecil di sekeliling pusara Sukesi. Angin malam berhembus membuat api itu bergetar tapi tak padam. Ratri mulai menyanyi lirih, bukan lagu panggung tapi tembang kuno yang terdengar seperti doa. Suaranya lembut, melengking halus di antara kabut, seolah membuka jalan antara dunia manusia dan roh. Welas sangku sing ilang, bali marang pangkuan tanah. Kasihku yang hilang, kembalilah ke pelukan bumi. Kabut di sekitar makam mulai berputar pelan.
Dari tengah pusara muncul bayangan samar, sosok perempuan berkebaya merah, tersenyum damai, menunduk ke arah Ratri. Matanya teduh, tidak lagi gelap dan gelisah seperti sebelumnya. Terima kasih anakku. Kini nyanyianku telah selesai. Bayangan itu perlahan memudar bersama hembusan angin. Api lilin padam satu persatu, menyisakan aroma melati dan keheningan yang mendalam. Bayangan itu perlahan memudar bersama hembusan angin. Api lilin padam satu persatu, menyisakan aroma melati dan keheningan yang mendalam. Setelah upacara selesai, Ratri dan Pak Lurah berdiri lama di depan makam. Hujan rintik kembali turun, namun kali ini rasanya hangat, seperti berkat dari langit. Ratri membuka selendangnya. Di tangannya, kemben merah itu kini berubah menjadi putih pucat, seperti habis dicuci cahaya. Pak Lurah menatapnya dengan kagum dan lega. Untuk pertama kalinya, Ratri tidak merasa sendirian lagi. Ia bukan sekadar biduan desa, melainkan perempuan yang menutup kisah cinta dua zaman. Kabut menipis. Dari kejauhan terdengar kokok ayam jantan dan suara air dari sawah yang mengalir lagi. Hari baru di Wonosobo pun dimulai, tanpa roh yang gentayangan, tapi dengan hati yang telah damai.